segala jenis transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jadi, tujuan pembuatan jurnal umum ini diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Kemudian, yang kedua, kita harus mengetahui apa itu buku besar dan apa fungsi dibuatnya buku besar. Jadi, buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengiktisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, buku besar sangatlah penting karena memiliki fungsi yang pertama untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar sampai yang kecil. Jadi, Anda tahu ada perbedaan atau tidak dari semua data keuangan yang masuk. Semua data yang sudah ditulis di jurnal harus dicatat atau digolongkan lagi dalam buku besar dan juga sebagai bahan informasi ketika menyusun laporan keuangan. Baik, setelah mengetahui apa itu jurnal umum dan buku besar, selanjutnya mari kita belajar membuat jurnal umum dan buku besar. Di sini saya mengambil contoh sebuah perusahaan bernama Kompas Laundry, di mana Kompas Laundry pada bulan Mei itu melakukan beberapa transaksi, yaitu pada tanggal 1 bulan Mei, Rahmat menyetor uang sebesar Rp2.500.000, peralatan Rp900.000, dan perlengkapan Rp500.000 sebagai modal. Dari transaksi yang dilakukan oleh Kompas Laundry pada tanggal 1, dapat kita membuat jurnal umumnya seperti berikut. Baik, ini adalah jurnal umum untuk Kompas Laundry. Kita lihat pada tanggal 1 ada nama akun di situ, yaitu kas, di debit sebesar Rp2.500.000, peralatan di debit sebesar Rp900.000, dan perlengkapan di debit sebesar Rp500.000. Kemudian modal di kredit. Modal ini didapat dari penjumlahan dari kas, peralatan, dan perlengkapan. Kemudian setelah dijumlahkan, itulah modalnya. Kemudian modal masuk ke kredit sebesar Rp3.900.000.